Jemaat GPI Majalengka, saya yakin percaya bahwa hari ini tetap terus merasakan sukacita di tahun yang baru ini, tahun 2021, di mana kita sudah melalui tahun 2020 yang begitu luar biasa. Maka di tahun yang baru ini juga kita akan terus merasakan yang lebih luar biasa lagi bersama dengan Tuhan. Saya yakin juga bahwa jika hari ini kita beribadah secara online, tetap hati kita tertuju kepada Tuhan, tetap kita terus melekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Kau segalanya dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau di dalam hati kami Tuhan. Hanya Kau di hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Milikku di surga, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi satu di hatiku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Katakan Yesus baik, Yesus segalanya bagiku, Yesus sumber pengharapan. Haleluya, haleluya, glory, glory, Hosanna. Kirala-bala-bala-bala-bala-se. Yesus, oh
Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, biar Dia terus, Dia Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kita, yang terus kita sanjung. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya dan saudara saat ini merasakan sukacita yang melimpah di tahun baru ini, di tahun 2021, amin. Pastikan ketika kita merasakan sukacita, maka terus kita menyerukan namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Sekali lagi, nama siapa? Yesus. Dia Tuhan yang berkuasa. Kuasanya tidak terbatas atas kehidupan kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Namamu, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Nama Yesus di atas segala raja. Amin. Sebab dia layak disanjung, dia layak diagungkan, dia layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Persiapkan untuk kita menerima berkat yang luar biasa. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau jadi seperti Engkau Tuhan. Kami mau tulus seperti Engkau Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, seperti hati-Mu Bapa. Haleluya. Bapa Kau setia, Kau takkan meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, kami milik-Mu. Haleluya. Bapa Kau setia, amin, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan tali-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Kita mau lebih sungguh lagi menyanyikan pujian ini. Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama
pancarkan kasih-Mu, pancarkan terang-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau ubahkan hati kami seperti hati-Mu, setulus kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Binaralabaya sikatakan aralabaya, Ribidiaralabaya sikatakan ayaralabalabaya, Ralabalabalabaya sikatakan aralabaya, Ribidiaralabaya se. Haleluya. Hosana, Hosana bagi Raja mulia, Kau Yesus Tuhan kami. Haleluya. Horiaralabalabalabalabaya, Huralabalabalabalabaya se, Huralabalabaya sikatakan ayaralabaya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biarlah aku seperti mata-Mu, pancarkan salib-Mu. Ku mau cari, oh, ku mau cari, ku mau cari, ku mau cari, ku mau cari seperti-Mu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Shalom, saudara kekasih. Kembali kita berjumpa di tahun yang baru, tahun 2021. Di minggu pertama, kita datang kepada Tuhan dan mari kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan menjadi satu kekuatan untuk kita menjalani di tahun 2021, tahun baru ini. Sebelumnya mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan firman Allah, di mana kami percaya segala sesuatu terjadi karena firman Tuhan itu. Dan sebentar kami akan dengar dengan Roh Kudus yang sudah ada pada kami akan membuat kami mengerti. Dengan kekuatan kuasa dari Kristus, kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah melewati tahun 2020. Baru saja kita merayakan Natal gereja dengan tema yang diambil dari Lukas pasal 1 ayat 38 yang berkata demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Inilah tema dari Natal kita. Dan sekaligus menjadi satu tema tahunan untuk 2021. Saudara kekasih, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah respon, jawaban dari Maria atas rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang diberikan kepada Maria. Rancangan Tuhan itu untuk Maria. Dia mengatakan bahwa Maria ini berbahagia. Dia akan mengandung dari Roh Kudus. Dan
hendaklah nama anak itu diberi nama Yesus. Saudara kekasih, dengan segala problema, dengan segala ketakutan, sehingga Maria berkata juga kepada malaikat, dia berkata, mana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Tetapi saudara kekasih, respon yang berikutnya, karena Maria tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti terjadi. Dan dia meresponi dengan kata-kata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara kekasih, rancangan Tuhan atas hidup saya dan saudara, atas hidup manusia, firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dan 12. Berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Jadi saudara kekasih, Allah berkata, sebab aku Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, padanya, mengenai saya dan saudara. Demikianlah firman Tuhan. Apa rancangan Tuhan untuk saya dan Maria? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Saudara kekasih, sebagaimana rancangan Tuhan kepada Maria, Tuhan menetapkan bahwa Maria terpilih menjadi seorang wanita yang dipilih oleh Tuhan. Dan dia firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu di antara para wanita. Dan rancangan Tuhan itu direspon oleh Maria. Ya, dan dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sekarang saudara kekasih, rancangan Tuhan tidak bisa terjadi ketika Maria tidak meresponi. Rancangan Tuhan tidak akan berlaku kalau Maria tidak meresponi rancangan Tuhan padanya. Sama halnya dengan rancangan Tuhan atas saya dan saudara. Di tahun 2021 ini, rancangan Tuhan tetap berlaku. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara kekasih, tentunya kita semua berharap bahwa di tahun 2021 ini hidup kita akan lebih baik, keadaan kita akan lebih baik dari 2020. Kendati pun demikian, firman Tuhan berkata bahwa dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Bagaimana caranya? Sementara dunia ini sedang menuju kepada kehancuran, kita berharap sesuatu yang baik di tahun 2021. Rancangan Tuhan adalah rancangan Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana Tuhan. Yang walaupun di tahun 2021 ini dunia akan semakin sulit. Tetapi saya dan saudara adalah orang yang percaya kepada Kristus dan sudah ditebus oleh darahnya. Saudara kekasih, namun apakah yang harus kita lakukan untuk kita menerima sesuatu yang baik di tahun yang semakin tidak baik? Bagaimana? Tidak lain adalah mari kita melakukan seperti apa yang Maria katakan. Apa yang Maria responi dari janji Tuhan itu. Ya, walaupun sesuatu yang tidak mungkin, mana mungkin dirinya mengandung sementara dia belum bersuami. Sesuatu yang mustahil akan terjadi. Tetapi sekali lagi rancangan Tuhan atas Maria adalah rancangan yang memang sudah dirancang. Tidak bisa tidak. Ketidakmungkinan itu tidak akan berarti bagi orang yang mengandalkan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya
perlu respon dari orang yang menerima janji Tuhan. Hari ini saya dan saudara masuk di dalam tahun 2021. Segala sesuatunya terlebih hari-hari ini, saudara kekasih, pandemi COVID ini belum berakhir. Bahkan ada berita yang akan datang dari mutasi COVID. Ini dampaknya lebih parah dari keadaan dari ganasnya COVID-19. Sepertinya sesuatu mengancam. Sepertinya dunia ini memang sedang menuju kepada kehancuran. Tetapi anak Tuhan dia harus mendapatkan sesuatu yang baik. Bagaimana? Mari kita terima rancangan Tuhan. Janji Tuhan itu ketika Tuhan berjanji, apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita responi dari janji Tuhan. Janji Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu, dia mengetahui rancangan-rancangan apa mengenai saya dan saudara untuk masuk di tahun 2021. Walaupun dunia sedang menuju kehancuran, Tuhan tahu rancangannya bagi saya dan saudara. Yaitu apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang walaupun tahun 2021 ini kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Tetapi mari kita responi sebagaimana Maria juga meresponi firman Tuhan, janji Tuhan kepadanya. Respon apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap menerima rancangan Tuhan yang katanya rancangan damai sejahtera untuk masa depan, ya, masa depan yang penuh harapan. Di tahun 2021 ini kita mengharapkan rancangan yang penuh harapan. Bagaimana? Tentunya janji Tuhan sudah diberikan kepada saya dan saudara. Langkah berikutnya adalah responsi dari saya dan saudara untuk menerima masa depan yang penuh harapan itu dengan apa? Kita akan baca di dalam ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Tuhan sudah kasih bocoran bagaimana untuk menerima rancangan masa depan yang penuh harapan. Yaitu bocorannya adalah kita harus datang. Kita harus datang dan berdoa kepada Tuhan. Maka katanya apa? Maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi saudara kekasih, respon yang harus saya dan saudara lakukan untuk menerima rancangan Tuhan, yaitu bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan yang penuh harapan di masa depan. Respon yang harus dilakukan adalah datang kepada Tuhan dan berdoa. Respon itu yang Tuhan tunggu dari kita. Dari pihak Tuhan sudah menetapkan rancangan. Dia sudah mengatur semua rancangan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan. Dan satu hal yang Tuhan tunggu adalah responsi dari saya dan saudara sebagai orang percaya. Maukah kita datang kepada Tuhan? Baik beribadat. Ibadat itu adalah mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh yang hidup berkenan kepada Allah. Itulah arti ibadat. Yang walaupun hari-hari ini mungkin kita seringkali beribadat dengan online. Mungkin sudah katakan, bagaimana saya mau ibadah sementara gereja melaksanakan ibadat online.
Saudara kekasih, ibadat yang sempurna itu adalah mempersembahkan hidup, ya, mempersembahkan tubuh yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadat yang sejati. Dan datang kepada Tuhan dengan apa? Dengan tidak bercacat celah. Yang harus kita perbaiki untuk kita datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan kehidupan, cara hidup yang benar, hidup yang kudus, menjadi satu persembahan yang berbau harum. Di situ kita datang kepada Tuhan. Dan apa katanya? Berdoa. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sudahkah kita datang kepada Tuhan dan berdoa, berseru, berharap? Ya, di tahun 2021 kita tidak tahu hal apa yang akan terjadi, yang tentunya kondisinya akan lebih parah, lebih buruk dari tahun 2020. Tapi sebagaimana janji Tuhan, pagi hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Ya, respon dari saya dan saudara untuk menerima rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang penuh harapan di masa depan. Tuhan tunggu responsi dari saya dan saudara, yaitu apa? Mari kita memulai memasuki tahun 2021 ini dengan hidup berkenan kepada Allah. Itu sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Datang berdoa, dikatakan, ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk kepadaku, untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau Tuhan mendengarkan saya, mendengarkan kita, itu tidak seperti bagaimana terkadang manusia mendengarkan sesuatu. Ya, Tuhan mendengarkan itu bukan cuma iseng-iseng, hanya sekedar dia mau tahu apa sih yang saya dan saudara katakan, inginkan. Setelah dia dengar, kemudian dia cuek-cuek saja. Tentunya Tuhan tidak begitu. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu rancangan yang baik untuk saya. Di ayat 11 saya ulangi. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dia tahu rancangan mengenai saya dan saudara. Tentunya rancangan Tuhan katanya bukan rancangan kecelakaan. Jadi saudara kekasih, dia tahu persis apa yang baik untuk saya dan saudara. Dia siapkan untuk saya dan saudara di tahun 2021. Yang hari ini kita baru menginjak minggu pertama. Dia merancangkan sesuatu yang baik. Dia tahu persis apa yang pas, apa yang saya dan saudara perlukan di tahun 2021 ini. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan sebagai responsi dari saya dan saudara sebagai manusia yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana juga Maria meresponi kata-kata malaikat yang menyampaikan firman Tuhan yang harus disampaikan kepada Maria. Dan Maria meresponi dengan kata-kata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Mari kita juga sama-sama katakan kepada Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Perkataanmu yang mana? Perkataan Tuhan yang mana? Yaitu perkataan yang mengatakan bahwa Allah ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, padanya mengenai kamu, mengenai saya dan saudara, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberi kepada kita hari depan yang penuh harapan. Mari kita responi firman Tuhan. Dengan apa? Tadi firman Tuhan sudah bocorkan itu. Tuhan sudah buka itu.
Caranya apa untuk kita menerima rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yang bukan kecelakaan dan harapan di masa depan, ya, yang penuh harapan. Yaitu dengan apa? Dia bilang, berserulah, datanglah dan berdoalah. Maka katanya, aku Tuhan akan mendengarkan. Kalau Tuhan mendengar, maka Dia yang akan menjawab. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat 45 berkata begini. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bukankah janji Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ini yang mengatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan? Ini adalah perkataan Tuhan. Bukankah ini datang dari Tuhan? Maukah kita mempercayainya? Dan ketika saya dan saudara mempercayainya, firman Tuhan berkata, berbahagialah ia, berbahagialah saya dan saudara yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya, kepada saya dan saudara dari Tuhan, yaitu firman Tuhan yang tadi, akan terlaksana. Kalau kita mempercayainya, meresponinya, berseru, datang, berdoa, dan kita mempercayai firman Tuhan itu, maka itu akan terjadi, akan terlaksana dalam hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ya. Dan akan memberi kepada saya dan saudara masa depan yang penuh harapan. Dan di dalam Ayub pasal yang 42, pasal 42 ayat 2 berkata demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup, inilah kata-kata Ayub, responsi dari Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mari kita juga sama-sama berkata, saya tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang walaupun di tahun 2021 ini akan semakin sulit. Kita akan berkata, ya, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini kiranya akan menjadi satu kekuatan modal perjalanan hidup kita menjalani tahun 2021. Puji Tuhan, dengan Roh Kudus yang sudah ada pada saudara, Dia akan membantu bagaimana caranya engkau mengerti. Dengan kekuatan kuasa darah Kristus yang menyelamatkan saya dan saudara, Dia akan membantu memberikan kekuatan, bukan hanya kekuatan saja, tetapi Dia akan memberikan kemenangan. Katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami percaya apa yang Kau katakan itu pasti terjadi. Dan firman-Mu berkata bahwa apa yang Engkau katakan itu tidak akan pernah gagal. Kalau Engkau berkata, Tuhan, Engkau mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan tentang dan mengenai kami, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan rancangan Tuhan itu akan membuat kami memiliki masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Di tahun 2021 kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga-keluarga, jemaat Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan, sidang jemaat Tuhan ke dalam genggaman tangan Allah yang penuh kuasa itu. Peganglah mereka ya Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini, bertumbuh berbuah-buahlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau meresponi apa yang Tuhan katakan,
yaitu kami akan tetap berseru kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Kami mau datang kepada Tuhan dan kami mau berdoa. Dan kami sangat percaya setelah Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan pengharapan kami percaya Engkau akan mengabulkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan Yesus, untuk jemaat-Mu yang sakit, oleh bilur-bilur darah Yesus disembuhkan. Oh ya, yang mereka dalam keadaan kekurangan, Kau cukupkan, bahkan limpahkan berkat atas mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang ada di dalam pencobaan diberikan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bekerja Tuhan berkati, yang sedang sekolah kuliah, Tuhan berikan pengetahuan kepada mereka. Dan jadikan mereka lebih unggul dari yang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Pak Dede yang hari ini sedang berbaring sakit. Terima kasih Engkau sudah pulihkan berangsur-angsur membaik. Kami percaya kesembuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak menyisakan sakit penyakit. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Mama Marco, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus dia disembuhkan. Kami berdoa juga untuk Mama Dino, di dalam nama Yesus sakit penyakitnya disembuhkan di dalam nama Yesus. Siapapun yang hari-hari ini mereka sedang sakit, yang tidak sempat hamba-Mu sampaikan, tidak sempat hamba-Mu sebut satu persatu, hari ini kuasa Allah melawat mereka. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan sempurna, ada kegerakan rohani yang begitu hebat di dalam jemaat gereja penyebaran Injil. Di dalam nama Yesus, Engkau lawat juga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, yang saat ini sedang mengalami masa sulit. Biarlah firman yang pernah mereka dengar bangkit di dalam nama Yesus. Dengan firman yang bangkit, iman mereka juga bangkit. Dengan iman yang ada pada mereka, mereka bisa kalahkan masalah. Dan mereka hidup di dalam mujizat-mujizat. Terjadi ini kepada jemaat Tuhan yang sempat menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mintakan semuanya ini. Terima kasih Bapa. Kalau demikian saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan Roh Kudus yang akan menolong membantu kita menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga ketika Kristus datang kedua kali, setiap kita didapati tidak bercacat celah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin.